Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sama. Kali ini saya ingin berbagi sebuah fakta unik tentang Gunung Haruman. Gunung Haruman yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Fakta unik apa saja yang terdapat di Gunung Haruman? Mulai dari fakta unik tentang mistis sampai dengan jejak penyebaran agama Islam. Mak saja video ini sampai selesai. Gunung Haruman salah satu gunung yang menghiasi Kabupaten Garut dengan ketinggian 1300 mdpl. Gunung Haruman terletak di wilayah Kecamatan Kadungora, Garut, tepatnya di Desa Haruman Sari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan berjarak sekitar 1 jam dari pusat kota Garut. Kadungora sendiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung karena merupakan daerah terutara dari Kabupaten Garut. Inilah 7 fakta unik tentang Gunung Haruman. 1. Batu kuda di puncak Gunung Haruman. Di antara keunggulan yang ada di Gunung Haruman yaitu adanya petilasan Eyang Wali. Salah satu buktinya yaitu adanya batu yang menyerupai kuda. Walaupun saat ini yang tersisa tinggal bagian kepala saja. Konon menurut cerita yang beredar luas di masyarakat sekitaran Gunung Haruman, batu tersebut merupakan sosok jelmaan dari kuda yang menjadi tunggangan Eyang Wali pada zaman dulu, yaitu sebagai kendaraan untuk berpergian ketika akan berdakwah ke luar wilayah dan saat akan pergi ke Tanah Suci Mekah. Sejarah batu kuda yang tinggal pecahannya itu, dahulu batu kuda masih utuh. Kepalanya ada di sebelah utara mengarah ke daerah Limbangan. Perut serta kakinya mengarah ke timur ke daerah Cibiuk, Lewigoong, dan Cibatu. Sedangkan punggung ekornya mengarah ke barat dan selatan ke daerah Kadungora dan Leles. Setiap bagian dari batu kuda tersebut memiliki makna yang berhubungan dengan wilayah yang berada di sekitaran Gunung Haruman. Kedua, Gunung Haruman merupakan jejak prasejarah. Menurut Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudfar pada waktu itu, yaitu Warjito, bahwa kaki Gunung Haruman ditemukan adanya bukti peninggalan prasejarah berupa batu kepala kuda yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai peninggalan dari Prabu Kian Santang. Jadi, kalau berdasarkan kajian historis sejarah, batu tersebut merupakan batu megalitik yang merupakan bukti peninggalan masa prasejarah. Ketiga, adanya harta karun peninggalan DITII. Cerita mengenai keberadaan harta karun peninggalan dari DITII ini memang sudah mengakar di masyarakat sekitaran kaki Gunung Haruman. Dikisahkan dulu ketika zaman pemberontakan DITII, masyarakat dan militer mengepung pasukan DITII di Gunung Haruman bersama-sama yang dinamakan dengan Operasi Pagar Petis. Karena terdesak, para pasukan DITII akhirnya memilih untuk mengubur hartanya yang berupa emas dan juga senjata serta helm baja yang mereka bawa di satu titik, lalu ditanami bambu di atasnya. Di lain cerita ada yang mengatakan bahwa di Gunung Haruman sendiri terdapat batu yang memiliki kandungan emas. Hingga saat ini bagi masyarakat yang percaya dengan keberadaan harta tersebut masih melakukan pencarian
meskipun terkendala dengan banyaknya rumpun bambu haur di sana. Keempat, adanya makam para wali. Seperti yang sudah kita ketahui, Garut merupakan salah satu tempat tujuan bagi para penziarah dari seluruh Nusantara. Itu sebabnya Garut selalu ramai pada bulan-bulan tertentu. Faktor utamanya ya karena banyaknya makam para ulama penyebar agama Islam di tanah Pasundan, khususnya Garut. Beliau-beliau rata-rata asli dari tanah Garut. Di Gunung Haruman sendiri terdapat 3 makam keramat, yakni makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jafar As-Siddiq, dan makam Nyai Fatimah. Beliau merupakan tokoh-tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Pasundan, terkhusus daerah Garut sendiri. Ditambah dengan adanya batu yang menyerupai kuda yang saat ini hanya tinggal bagian kepala. Konon batu tersebut adalah jelmaan dari tunggangan Eyang Wali yang sering dipakai untuk berpergian jauh, seperti saat pergi berdakwah ke luar Garut. Kelima, merupakan salah satu gunung di Garut yang mempunyai aura mistis. Cerita mistis di gunung ini bukan lagi cerita baru, melainkan sudah lama tersebar dan mengakar di masyarakat sekitar kaki Gunung Haruman. Banyak yang mengalami kejadian-kejadian di luar nalar, seperti halnya para pendaki yang mendaki ke Gunung Haruman. Ditambah lagi sering adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kemistisan Gunung Haruman untuk melakukan pesugihan demi memperkaya diri. Adapun yang hanya sekedar mencari ilmu kebatinan. Dikisahkan dahulu ketika batu kuda masih berbentuk utuh, sering adanya orang yang datang ke sana dengan niat melakukan pesugihan, dan tragedi terpecahnya batu kuda tersebut pun konon menurut masyarakat sekitar adalah karena tertimpa oleh pohon besar yang ditebang oleh 4 orang warga sekitar. Ada yang mengatakan batu tersebut memang sengaja dihancurkan oleh warga yang merasa kesal karena batu tersebut sering dipakai untuk kegiatan pesugihan. Namun ada juga yang menyebutkan tertimpa pohon besar. 4 warga yang melakukan penebangan pohon yang menyebabkan batu tersebut tertimpa lalu pecah berkeping-keping, disebutkan bahwa mereka pun meninggal dengan kondisi mengenaskan. 3 diantaranya meninggal di tempat dan 1 orang lain meninggal ketika sudah berada di perkampungan. 6. Memiliki hubungan dengan Presiden RI kedua, yakni Mendiang Soeharto. Menurut beberapa cerita yang beredar bahwa sebagian Gunung Haruman dari bawah, tengah hingga puncak merupakan milik Presiden Soeharto. Menurut kabar yang beredar dulu, Presiden kedua di Indonesia ini sempat beberapa kali berziarah ke Gunung Haruman. Benar atau tidak wilayah sebagian Gunung Haruman milik Presiden Soeharto? Wallahu alam. Ketujuh, sebagai tempat olahraga paradigling atau para layang. Dulu pada pertengahan tahun 90 sampai 2000-an di puncak Gunung Haruman pada setiap musim kemarau sering dipakai olahraga para layang oleh para penggiat alam bebas. Lokasi tersebut berada di puncak bagian utara Gunung Haruman dengan luas wilayah 40 kali 15 meter persegi dengan kontur tanah berumput. Para penggiat para layang
yang akan terbang dari Gunung Haruman ini biasanya mereka membawa peralatan sendiri karena tidak ada pihak pengelola yang menyediakan atau memang membuka tempat tersebut untuk kegiatan olahraga para layang. Demikian 7 fakta unik tentang Gunung Haruman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, hatur nuhun. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.